Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang kembali di podcast UMY Talks. Tentunya masih bersama saya Mutia Parawangsa. Di episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol terkait dengan kuliah kerja nyata atau KKN yang sudah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, KKN sendiri merupakan kegiatan intrakurikuler yang memadukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan di UMY sendiri ada banyak banget pilihan KKN yang bisa teman-teman Sobat Muda Mendunia untuk ikuti. Ada KKN reguler, KKN IT, KKN internasional, KKN mandiri, KKN mubalik hijrah, dan terakhir ini ada KKN kebencanaan. Wah, kalau denger namanya aja KKN kebencanaan, pasti di benak kita, di bayangan kita udah beda banget, pengalamannya beda, dan tentunya juga tantangannya pasti beda banget. Dan pada episode kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber tamu kita, mahasiswa peserta KKN Recovery Cianjur, betul ya? Betul. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik. Di tengah-tengah puasa, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, walaupun puasa tetap harus semangat ya. Betul. Oke, nah teman-teman ini kan boleh perkenalan dulu deh kayaknya. Perkenalan nama satu-satu dari prodi mana, namanya siapa, dan angkatan berapa? Oh ya, boleh dari Aul duluan? Oke. Perkenalkan, nama aku Aulia Sabila Syarifah Kolbi, biasa dikenal Aulia. Aku dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2020. Awas? Okay. Oh ya, oke. Perkenalkan, namaku Fawaz Muhammad Ihsan. Asalnya dari Prodi Hukum kelas internasional di IPOLS dan angkatan 2020. Oh, 2020 juga ya. Asalnya dari mana? Aku dari Pati, Jawa Tengah. Oh, oke. Saya kira ini Sunda ya, muka-muka Sunda. Muka-muka seblak. Oke, Fawaz. Kalau aku dari Tasik, Jawa Barat. Dari Tasik. Ya. Oh, deket Ini dong. ini yang seblak. Harusnya ini yang seblak ya. Tapi nggak ketebak kan mukanya dari mana. Oke, nah langsung aja ya teman-teman. Teman-teman ini kan Aul, bener ya Aul dan Fawaz ini KKN di lokasi gempa Cianjur. Ya, Nah, betul. kenapa kalian memilih untuk mengikuti KKN di Cianjur dari banyaknya skema KKN yang ada di UMY? Nah, dari Fawaz dulu deh. Oke. Jujur ya, yang menjadi salah satu poin penting alasan kenapa aku memilih untuk ikut KKN di Cianjur, yang pertama itu kan biasanya ya secara commonly gitu, KKN reguler itu kan harus mempersiapkan ada yang namanya observasi, terus harus menyambangi warga di sana dan menyusun proker, kira-kira apa proker yang relevan. Nah, dalam proses penyusunan proker itu kan sangat gambling. Apakah proker ini tepat atau tidak tepat? Apakah sesuai yang diinginkan masyarakat atau tidak? Nah, alasan aku memilih KKN Cianjur adalah kita bisa lompat dari variabel itu. Oke. Jadi, pas masuk KKN Cianjur, ini tentang recovery, ini tentang pasca bencana, tentang trauma healing, tentang bagaimana memberikan semangat yang sebelumnya sudah ada di masyarakat tentang berkehidupan, aktivitas perekonomian serta pendidikan, itu bisa dikembalikan lagi ke bagaimana semangat itu ketika normal. Ya. Itu sih. Ya, oke. Kalau Aul? Apa nih Kalau alasannya? aku kayaknya lebih santai sih daripada Fawaz motivasinya karena jujur untuk KKN sebenarnya aku motivasinya nggak mau KKN yang deket-deket. That's mean UMY ya di daerah Jogja, Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul gitu. Nah, kemarin ada kesempatan ada info terkait KKN Cianjur. Ya udah, gas. Karena bayangannya wah, aku ke Cianjur, enggak di Jogja gitu. Jadi itu lebih menantang sih, sekaligus juga perbedaan daerah itu juga menurut aku suatu tantangan yang luar biasa karena aku aslinya dari Jawa Tengah, dari Jawa terus ke Jogja yang Jawa juga. Mungkin Jawa Barat ada warna yang berbeda, Fawaz. Iya. Oke, kalau Fawaz berarti mulia sekali ya tujuannya untuk ikut KKN Recovery Cianjur ini. Kalau aku lebih santai. Nah, selanjutnya biasanya kan kita kalau mau KKN tuh observasi dulu, tapi kalian ini karena udah tersebar ya di mana-mana infonya, sudah ada di media-media. Nah, apa persiapan yang teman-teman Aul dan Fawaz lakukan sebelum berangkat ke lokasi gempa Cianjur? Dari siapa dulu nih? Beda ya? Beda. Persiapannya beda ya? Oke. Aul dulu deh. Oke. Kalau dari Aul persiapannya itu
pertama tentunya pembekalan, karena KKN kebencanaan itu juga skemanya cukup berbeda dengan KKN yang reguler. Jadi kita sedikit tahu juga harus dibekali dengan wawasan-wawasan tanggap bencana gitu. Jadi pengenalan bencana-bencana itu gimana, penanggulannya bagaimana. Dan di sana kita lebih difokuskan ke psikososial, benar nggak Fawas? Iya, betul. Jadi itu juga kompetensi itu juga harus dikenalkan sebelum kita terjun ke lapangan Kak gitu. Jadi kita kalau nggak salah ada sekitar 3 kali pembekalan, ada di UMY, lalu ada di posko MDMC Jogja, lalu juga ada di posko MDMC yang ada di Cianjur sana gitu. Nah, jadi dari situ sih kita pembekalan secara skillnya. Terus yang lain-lain kita juga dari fisik, tentunya kita harus jaga fisik banget karena di sana kita tinggal di tenda yang ya berbeda tentunya. Di Jogja panas, di Cianjur dingin, jadi kita juga beberapa harus persiapan seperti sleeping bag, selimut, lalu sepatu safety, helm safety buat keamanan kita bersama di sana gitu sih. Oke. Nah, kalau Fawas sendiri apa persiapannya? Mental yang pasti ya. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi bekal utama untuk ikut serta dalam KKN Relawan Cianjur itu yang pasti mental, karena sebenarnya ada beberapa teman-teman yang sangat menuntut kejelasan informasi kebencanaan ya. Kayak apa aja yang harus dibawa dan bagaimana program di sana gitu. Tapi di awal tuh bekalnya mental. Jadi sebagai relawan ya harus sigap dan siap diperintah untuk proses recovery di sana. Jadi di awal kita menentukan proker apa saja yang akan dilakukan di sana. Cuman mental untuk berani menyesuaikan apa yang harus sebenarnya dilakukan di sana itu harus ada. Jadi bisa dikatakan bahwa apa yang kita rencanakan di awal ketika di Jogja itu berbeda jauh dengan apa yang kita seharusnya lakukan di sana. Nah, selain itu ada juga ya tadi personal kit yang harus dibawa seperti alat-alat keamanan kebencanaan itu harus dibawa, serta ya tadi telah disebutkan seperti sleeping bag dan barang-barang pribadi lainnya. Dan yang paling penting itu tadi keterbukaan dan penerimaan bahwa apa yang kita susun di awal itu ada kemungkinan untuk berubah dan memang harus seperti itu ketika sampai di sana. Fleksibilitas sih. Ya, oke. Kalau kesananya naik apa? Kesananya naik bis. Naik bis. Berapa orang teman-teman 100. satu tim? 100 orang. Satu tim tuh 10. Teman-teman 10 KKN atau 11 ya. Itu selama berapa hari di sana? 1 bulan. Ya, 1 bulan. Full ya. Iya. Ya, oke. Nah, sampai di sana nih teman-teman, bagaimana situasi dan kondisi di lokasi gempa Cianjur? Apa yang teman-teman lihat dan rasakan? Awas dulu deh. Oke. Yang pasti yang dilihat adalah bangunan yang hancur ya. Bangunan yang hancur. Terus pertama kali datang ke sana pun karena di poskor MDMC itu ada beberapa perubahan penempatan. Jadi apa yang kita gambarkan di awal itu berbeda dengan apa yang kita sampai ke sana. Tapi itu bukan masalah sama sekali ya. Karena ya memang harus seperti itu. Nah, yang dilihat adalah jadi ketika telah sampai kepada tempat itu kami diajak jalan-jalan sama kepala daerah setempat, entah itu RT atau desa. Jadi dilihat gitu bagaimana aktivitas perekonomian yang terhenti, aktivitas pendidikan yang dialihkan. Terus ya itu bangunan-bangunan yang hancur yang terlihat seperti itu. Itu lalu gimana? Kalau secara fisik emang ya banyak bangunan-bangunan yang kalau di tempat aku di Posyan Ciender itu karena cukup jauh dari titik lokasi gempa dan lumayan dekat dengan kotanya. Jadi untuk bangunannya tidak terlalu parah gitu. Jadi hanya beberapa yang mungkin rusak berat dan beberapa rusak ringan gitu. Tapi masih banyak bangunan-bangunan yang berdiri. Tapi yang bikin kita di sana cukup shock itu di tempat kami sudah ada beberapa relawan yang pernah di sana gitu. Jadi justru anak-anak tuh lebih sulit dekat ke kita karena mereka trauma. Padahal kita ke sana tujuannya untuk psikososial, trauma healing, tapi mereka udah trauma karena sering ditinggalin relawan gitu. Jadi itu kondisi yang cukup jadi PR buat kami gitu sih. Oke. Nah, selanjutnya nih bentar. Ini kalian berarti nggak satu posko ya? Enggak. Beda. Oh, beda. Yeah. Dan agak jauhan. Apa deketan? Enggak tahu ya, Ciherang sama lumayan jauh. Lumayan. Aku di bawah. Kamu pas berapa sih? Satu. Iya, ujung ke ujung berarti. Iya. Berarti nggak pernah ada kegiatan ngumpul semua mahasiswa KKN yang di sana? Ada di awal. Di awal sama di awal akhir. aja sama di akhir. Tapi Fawas kayaknya pernah main ke posyanku. Iya, sering keliling-keliling. Itu kan? Ya. Oke. Nah, biasanya kalau KKN itu kan
ada program kerja tadi sudah disebutkan juga. Nah, apa saja program kerja teman-teman di sana selama 1 bulan penuh KKN di lokasi gempa Cianjur? Iya, kalau dari Posyan Ciherang sendiri ya, karena hunian darurat itu, jadi ada istilahnya hunian darurat, tenda untuk tinggal per kartu keluarga di sana itu udah selesai. Jadi yang difokuskan oleh kelompok kami yang pertama adalah psikososial dan kedua adalah pengadaan sanitasi. Jadi psikososial itu sudah diketahui banyak orang lah bagaimana programnya, dan kita datang ke sekolah darurat, kita memberikan materi-materi yang dirasa muatannya efektif di situasi bencana. Jadi tidak terpaku kepada apa pendidikan formal yang di situasi normal. Jadi kami memberikan semangat, memberikan games bahkan di kegiatan psikososial tersebut, dan tidak terbatas aktivitas di kelas. Ada juga aktivitas di luar kelas seperti Minggu Ceria. Itu setiap minggu kami mengadakan ya miniatur 17-an supaya meningkatkan semangat anak-anak di sana. Dan yang kedua adalah program sanitasi. Jadi kami pengadaan saluran air dari sumber air ke sekolah untuk urusan sanitasi di sekitar sekolah darurat. Dua program itu yang dijalankan oleh pos kami. Kalau Aul sama nggak program kerjanya atau beda? Kurang lebih sama, tapi kami ada perbedaan lagi. Kami juga fokus ke psikososial, di mana kita ada juga tenda ceria di setiap RT-nya, lalu ada sekolah darurat, kita mengisi di sekolah darurat. Lalu ada BTA buat adik-adik ngaji. Lalu kami juga ada program pengeboran sumur bor, karena lagi-lagi di gempa bumi PR-nya juga terkait dengan sanitasi gitu. Jadi kekurangan air bersih itu benar terjadi di sana. Jadi kita ada program pengeboran. Lalu kita juga ada sosialisasi PHBS terkait dengan kebersihan lingkungan. Nah, itu juga kita melihat situasi di sana, ternyata kesadaran terhadap kebersihan masyarakat di sana itu cukup kurang ya, Fawas. Kalau di lokasi aku seperti itu, jadi kita mengadakan sosialisasi terkait dengan PHBS. Nah, selain itu untuk untuk perpisahan ya, farewell itu kita ada agenda besar. Nah, itu karena yang sebelumnya ada relawan juga, jadi kita 2 minggu sekali ada farewell gitu. Jadi di minggu kedua dan minggu keempat itu kami ada farewell. Lalu ada posyandu juga dengan ada adik balita dan pengajian bersama ibu-ibu. Nah, teman-teman selama 30 hari di sana pasti kan ada aja nih kesulitan dan tantangannya. Nah, apa sih tantangan terbesar yang teman-teman hadapi selama KKN di sana, dan bagaimana teman-teman mengatasi tantangan itu? Siapa dulu yang mau jawab, boleh? Aku dulu deh. Kenapa jadi lempar-lempar? Kalau dari Cianjur sendiri, tantangan yang besar itu tadi udah aku mention di awal, Kak. Jadi kita di sana adalah relawan yang ketiga. Jadi kita adalah kloter yang ketiga gitu. Nah, sebelumnya kan tentunya udah ada relawan-relawannya sebelumnya. Nah, jadi sebulan pulang. Dan kita sebulan juga akan pulang gitu. Nah, anak-anak di sana, adik-adik di sana, masyarakat di sana itu sedikit ada rasa trauma gitu. Aku nggak sampai bilang aku nggak mau deket sama kakak-kakak yang ini, nanti juga ditinggal lagi gitu. Jadi kita kayak PR kita juga cukup berat gitu. Di sisi lain kita juga ingin memberikan trauma healing kepada mereka, layanan psikososial, tapi mereka juga, kita nggak mau memberikan trauma yang sama gitu. Jadi akhirnya kita melakukan pendekatan perlahan-perlahan, pelan-pelan, tapi kita juga menjaga batasan. Kita tidak mau terlalu dekat terhadap adik-adiknya yang nantinya kalau kita tinggalin juga akan tetap trauma dengan rasa yang sama gitu. Betul, Masya Allah ya. Gitu sih. Kalau Fawas gimana? Yang menjadi kesulitan itu adalah kita sebelum jadi relawan bencana itu punya stigma bahwa semua bantuan yang bisa kita berikan itu harus diberikan kepada lokasi bencana. Padahal itu salah. Jadi yang tepat adalah harus diketahui dulu bentuk bantuan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Karena kalau tidak salah, waktu pembekalan di pos MDMC Jogja itu dikatakan bahwa dulu itu sampai ada kumpulan baju yang tidak terpakai di lokasi bencana karena irelevansi dari apa yang ingin dibantu dan apa yang dibutuhkan gitu. Jadi yang menjadi kesulitan adalah itu, kita di Datin ya, karena aku di divisi itu, data dan informasi. Jadi kita tuh harus tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara menyeluruh dan pastikan itu tersampaikan ke pos koordinasi. Jadi
barang yang kita adakan, bantuan yang kita berikan itu harus relevan, dan untuk menentukan apakah barangnya relevan atau tidak itu butuh komunikasi ke banyak pihak, entah itu tokoh masyarakat, entah itu RT, entah itu RW, supaya bantuannya benar-benar dapat termanfaatkan oleh masyarakat di sana dan nggak menjadi limbah, nggak menjadi sampah. Gitu. Oke, Masya Allah. Nah, selanjutnya nih teman-teman, di sana kan teman-teman harus ya berinteraksi dengan masyarakat di sana, korban gempa yang dimana kita tahu secara physically, mentally juga pasti lagi nggak baik-baik aja. Nah, gimana kalian melakukan interaksi itu dan bagaimana interaksi itu bisa berpengaruh terhadap keberhasilan program teman-teman KKN selama 30 hari di sana? Agak unik sebetulnya, yang karena kami itu bukan angkatan pertama ya di recovery Cianjur, itu angkatan entah keempat atau kelima. Jadi ada satu kalimat yang tersirat dari aktivitas masyarakat di sana, yaitu hidup harus terus berjalan. Jadi meskipun kondisinya bangunannya rusak, sekolahnya rusak, aktivitas perekonomian menurun, tapi geliat untuk tetap bangkit itu tetap ada gitu. Jadi yang paling penting adalah interaksi itu kita berusaha mengetahui dulu, berusaha mengenalkan diri kita terlebih dahulu, datang ke sana sebagai apa dan ingin melakukan apa dan membutuhkan apa, serta nanti ada feedback dari masyarakat di sana memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita untuk berprogram di sana. Jadi ya kuncinya sih komunikasi antar kita sebagai relawan dan masyarakat yang terdampak oleh bencana. Betul. Kalau Aul gimana nih? Untuk komunikasinya kita perlahan-lahan sih memang mendekati ke masyarakat, karena masyarakat juga alhamdulillah sudah terbiasa dengan kehadiran MDMC karena KKN Recovery ini di bawah naungan MDMC gitu. Jadi masyarakat sudah cukup common dengan MDMC, lalu MDMC juga sudah dipandang baik gitu. Jadi kita untuk pendekatan ke masyarakatnya menurut aku tidak begitu sulit. Alhamdulillah kita juga ada akamsi, anak kampung sini yang bisa bahasa Sunda. Jadi itu cukup menolong kami, dan kami yang teman-teman lainnya yang nggak bisa bahasa Sunda juga berusaha, karena komunikasi itu penting, bahasa itu juga penting kan. Kalau bahasa orang Jawa sih adab asor gitu. Jadi kita mulai latihan punten, hatur nuhun, kayak apalagi ya yang yang bahasa Sunda kayak gitu-gitu ya. Ya punten, hatur nuhun. Ya itulah. Ya, makanya itulah basicnya itu minimal kita harus bisa, dan kita berlatih dengan itu sih pendekatan ke masyarakatnya. Masya Allah. Nah, mungkin ini juga salah satu yang menarik ya teman-teman, masalah perpisahan. Nah, cerita perpisahan teman-teman ini seperti apa? Kan teman-teman sudah menjalani KKN 30 hari di sana dengan banyak banget lika-liku dan tantangannya. Nah, biasanya perpisahan itu ada aja dramanya, nangis-nangis dan segala macam. Nah, kalau teman-teman tuh perpisahannya gimana tuh? Coba dong ceritain satu-satu. Nah, mulai dari Fawas dulu deh. Ya tadi sama ya, perpisahannya ditandai dengan farewell antara kita dengan anak-anak, terus kita dengan warga, dan kita dengan pejabat setempat, yaitu ketua RT. Nangis-nangisnya sebetulnya mahasiswa tuh kuat-kuatan ya depan anak-anak, nggak banyak yang nangis. Sok kuat ya. Sok kuat. Saya mau mention teman saya Firza sama Bayu Kenji kalau nonton. Jadi mereka nggak nangis depan anak-anak, tapi abis karena kami satu mobil, aku lihat, ini dua nangis, mana malu-malu lagi, dan saya pun ikut nangis. Jadi tersentuh karena ya itu tadi, ternyata kita yang dalam kondisi normal melihat mereka yang dalam posisi recovery itu tetap punya semangat untuk recover gitu. Jadi ya itu yang sangat mengharukan momen-momen tersebut. Nah, kalau Aul gimana nih ceritanya? Coba dong. Kalau untuk perpisahan itu kita juga nangis-nangis. Apalagi kita di sana tuh minggu-minggu terakhir itu justru hektik banget, Kak. Jadi kayak ada beberapa proker yang harus kita kejar di minggu-minggu terakhir itu, di seminggu terakhir. Jadi kita benar-benar hard work di sana. Teman-teman sampai begadang, sampai nggak tidur, udah langsung bangun pagi dan lanjut yang lainnya kayak gitu. Terus di sana kita juga itu hidup bareng sama satu keluarga yang kami sebut Bapak Cepi dan Ibu Cepi. Jadi beda ya soalnya. Beda. Jadi perpisahannya tuh makin kerasa. Jadi kita kayak sudah nganggep Bapak Ibu sendiri, kita sudah dianggap sebagai anak. Jadi tuh perpisahannya sangat luar biasa, dan ada di sana karena kita yang awalnya nggak mau terlalu dekat, tapi akhirnya deket juga gitu.
Dan perpisahan di sana ya seperti itu, kita ada farewell party. Namanya kami Cinderfest, kaosnya aku pakai sekarang gitu. Masya Allah. Kasih lihat dong. Iya, Cinderfest gitu. Nah, itu kita perpisahan bareng anak-anaknya sama masyarakat juga di sana gitu sih. Jadi mau nggak mau perpisahan tuh tetap terjadi, tapi masyarakat di sana alhamdulillah cukup terkesan dengan kami juga sangat terkesan dengan mereka memperlakukan kami di sana gitu. Jadi sama-sama terharunya. Nah, oke. Ngomongin soal kesan nih selama teman-teman KKN di sana 30 hari, kesan terbaik apa yang teman-teman dapatkan di sana, Aul dan Fawaz? Apalagi 30 hari di sana pasti kan banyak banget ya ceritanya, pengalamannya. Nah, apa kesan yang didapatkan dan bagaimana kesan itu mempengaruhi perspektif teman-teman dalam memandang bencana alam, khususnya gempa? Nah, siapa dulu ya? Coba Aul. Oke. Kalau aku pesan kesannya, karena kita di sana bukan hanya satu kelompok. Kalau anak reguler kan satu kelompoknya 10 orang, sekitar 10 ya Pak Mas ya. Iya, betul. Nah, kita di sana itu digabungin Kak, 2 kelompok. Jadi sekitar 20 orangan. Nah, yang paling berkesan itu gimana kita menyatukan satu pikiran dari 18 kepala. Di gender ada 18 orang. Jadi bagaimana kita menyatukan satu pikiran dari 18 orang itu menurut aku juga cukup menjadi tantangan, di mana kita di sana juga harus berhadapan dengan korban. Kita tidak boleh justru membuat susah atau menambah beban bagi mereka, betul. Gitu. Terus untuk yang paling terkesan juga, aku jujur nggak pernah ngerasain gempa di Jogja. Nah, aku ngerasain gempa pertama kali itu di Cianjur. Masya Allah. Dan itu terjadi jam 2:30. Betul. Kerasa nggak yang Kerasa itu? Sekali. Kerasa. Itu kayak halilintar dengan getaran bumi. Iya. Oh, itu kuat gitu. banget ya? Iya. Gimana? Itu padahal justru di Jogja sering banget loh gempa. Iya, tapi aku nggak pernah kerasa Kak. Jadi itu posisinya 2:30 malam, berarti kita lagi lelap-lelapnya tidur ya. Itu digoncang gempa dan kita tuh di atas tenda. Jadi bunyi kan kayak aduh, pokoknya nggak bisa terbayangkan. Dan itu sih yang bikin kita kayak nggak boleh panik kayak kita harus menenangkan diri. Sebagian teman-teman ada yang keluar ke tenda, tapi yang sebagian tetap tidur karena mikirnya nggak apa-apa di tenda aja. Karena kalau kerubuhan pun kerubuhan tenda gitu loh, bukan yang kerubuhan tembok atau apa. Jadi gitu sih, kalau misal kita ada bencana kita harus tetap santai. Kita menghadapi masyarakat yang berada di lingkungan bencana, kita harus tetap jangan panik. Iya, jangan panik gitu, karena jangan sampai kita justru merepotkan mereka gitu. Betul. Nah, kalau Fawaz, gimana nih? Nih, salah satu kesan utama ya ketika menjadi KKN relawan itu ternyata melakukan aktivitas di wilayah bencana yang notabene-nya proses recovery ya. Semua hari-hari yang dilalui itu menjadi proses perenungan atau katarsis lah disebutnya. Jadi apa yang kita lakukan itu sambil melamun gitu ya, sambil ngajar, kita tuh realizing something bahwa ini nih, recovery itu ternyata penting. Dan menyambung tadi apa yang dikatakan sama Aul, karena kami tinggalnya bukan di tenda ya, di rumah yang notabene-nya juga rumah yang terdampak bencana, ada retakan dan lain-lain. Jadi ketika gempa itu paniknya minta ampun. Jadi ada satu momen lucu di mana apa tuh? Ya, jadi kan rumahnya itu rumah kan hanya istilahnya cukup ditinggali 4 sampai 5 orang kan, sedangkan kami di sana tinggal 18 orang. Jadi ada ruang-ruang kecil yang ketika gempa itu kami lari keluar, itu ada yang terhimpit dan tersandung terus jatuh. Dan saya juga jatuh, tapi ketika jatuh itu kan dalam posisi mengantuk ya. Ketika pas jatuh dan udah tahu gempanya selesai, ya udah tidur lagi gitu. Sedangkan teman-teman pergi keluar. Itu sih kesannya yang pertama seru, dan yang kedua adalah bahwa ternyata dalam kondisi bencana itu yang paling tepat itu bukan panik tapi cermat. Jadi ketika kita cermat dan tahu apa yang harus dilakukan ketika gempa terjadi, itu kita tetap sigap, dan keterburu-buruan dalam panik itu dimanfaatkan ke cermatnya kita untuk survive dan selamat dari bencana itu. Itu sih kecermatan yang penting. Wow, Masya Allah. Nah, terakhir
terakhir banget nih. Nah, apa sih Fawaz dan Aul pesannya buat teman-teman mahasiswa lain yang akan melaksanakan KKN khususnya di lokasi gempa juga atau bencana alam yang lain? Nauzubillah min zalik, semoga nggak terjadi ya. Tapi kalau misalkan terjadi, nah apa sih pesannya buat teman-teman yang akan ikut juga melakukan KKN di lokasi yang sama? Oke. Kalau dari Aul, ya sebelum kita terjun ke lokasinya, kita harus membekali diri kita. Kita harus juga membentuk mental kita, menambah pengetahuan kita terkait dengan bencana-bencana itu. Mungkin kemarin di Cianjur ada gempa, atau nanti nauzubillah min dzalik di lokasi lain ada bencana yang lainnya. Itu kan kita juga butuh penyesuaian nih, skill-skill dan kompetensi-kompetensi yang perlu kita bekali untuk diri kita gitu. Nah itu terus mental, sekali lagi kata Fawaz jadi tadi juga penting banget kan terkait mental. Lalu yang terakhir tadi, kita jangan sampai datang ke sana justru menambah beban. Karena kita sebagai relawan, kita harus membantu merecover mereka untuk bisa hidup dengan normal lagi. Gitu betul sih kalau dari Allah. Kalau Fawaz, pesannya yang pertama, jangan takut ya. Ternyata KKN relawan tuh tidak semenyeramkan yang ada di berita gitu. Iya betul. Ya kita bisa happy-happy, bisa ketawa-ketawa, bersosialisasi dengan masyarakat. Tentu bencananya ya salah satu part dalam KKN relawan kebencanaan gitu. Yang pertama, jangan takut. Dan kalau misalnya ada kesempatan untuk ikut sebagai KKN relawan bencana, ikut aja. Apalagi kalau berada di bawah naungan MDMC. MDMC itu sangat cermat dalam menentukan bantuan dan bagaimana memperlakukan kita sebagai relawan yang awam untuk masuk dan membantu proses recovery bencana. Yang ke satu, jangan takut. Yang kedua, ikut aja. Ikut aja. Oke. Paling terakhir banget dia, aku pengen denger untuk menutup podcast kita kali ini. Aku pengen denger banget, mungkin ada cerita lucu lain dari Aul, dari Fawaz. Aku penasaran dari tempat situ, dari tempat KKN yang walaupun situasinya mungkin genting, barangkali ada cerita-cerita lucu atau mengharukan malah yang bisa diceritain, dibagi ke sobat muda dunia yang lagi nonton. Aul kayaknya banyak nih. Aul, coba Aul. Boleh dong. Cerita lucunya mungkin ini sih Kak. Jadi kita di sana ber-18. Kita hanya bawa motor 3. Jadi itu ganti-gantian, dan di sana kita lebih sering untuk berjalan kaki. Nah untuk ke poskor sendiri, karena posyan aku lumayan dekat dengan poskor, jadi poskor itu jarang datang ke posyan aku. Jadi lebih sering anak-anak yang justru datang ke poskor, karena ini poskor kok nggak datang ya, ini udah habis kayak gitu. Nah untuk ke poskor itu kita harus naik motor, dan itu kita harus ngelewatin Polres Cianjur. Dan kita lucunya ke Cianjur bawa motor tapi nggak bawa helm, Fawaz. Karena mikirnya ngapain bawa helm, dan akhirnya kita kalau pergi naik motor pakainya helm proyek. Ya betul. Helm putih. Helm proyek yang putih itu, bukan helm yang emang buat berkendara. Jadi kalau di jalan pasti diliatin orang kayak, ini anak dari mana gitu. Mana harus pakai jas merah kan, almet udah pakai almet merah, helm putih, itu kayak ya Allah. Lewat Polres nggak ditilang tuh? Enggak, alhamdulillah enggak. Oke, tahu ya kalau ini relawan. Iya gitu. Harus di depannya ada tulisannya MDMC dan Muhammadiyah gitu. Insya Allah aman. Oke. Nah kalau Fawaz ada nggak cerita lucunya atau mengharukan deh? Aku tuh lagi berusaha berpikir ya, kira-kira yang bisa diceritain di sini yang mana gitu. Terlalu banyak ya. Yang paling lucu atau paling mengharukan? Yang paling lucu dan menyeramkan sebetulnya yang menyeramkan malah ya. Kalau yang, itu mah biasa kalau menyeramkan. Ya, mengerikan sih ini lebih tepatnya. Itu yang tadi yang aku sempat mention di awal, yang ketika gempa yang jam 2:30 pagi itu. Lagi-lagi karena kan bedanya tenda sama rumah itu kan, tenda itu luas ya. Nggak ada bilik penghalang dan lain-lain gitu. Nah sedangkan rumah itu kan lorong pintu tuh cuma muat 1 orang. Nah jadi kejadiannya jam 2:30 pagi gempa. Notabene kita baru datang ke sana, itu orang-orang panik. Orang-orang panik dari kamar, dari atas. Itu kan 2 lantai ya rumahnya. Itu berusaha masuk ke pintu keluar dan berdesakan gitu. Ketika berdesakan, saling beradu satu sama lain. Ada yang biasa tersandung dan jatuh. Nah di sana kan mengerikan ya, entah takut rumahnya roboh dan lain-lain. Tapi ketika sudah pagi, itu menjadi cerita lucu gitu, bahwa yang jatuh itu tidak berlanjut keluar tapi malah
langsung lanjut tidur. Gitu. Itu sih keseruan yang mengerikan sebetulnya ya. Berarti Anda yang lucunya dong. Betul. Waktu itu jatuh dan ya udahlah, gempanya udah selesai, udah tidur lagi aja. Ya. Itu kalau. Oke, Masya Allah. Nah, itu tadi cerita seru dan menarik yang sudah diceritakan, dibagikan oleh teman-teman mahasiswa KKN di Recovery Cianjur, dan semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan informasi dan mungkin bisa pengen juga barangkali ikut KKN gempa juga atau kebencanaan yang lainnya. Nah, boleh banget, dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini juga bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Betul. Oke, terakhir mungkin terima kasih buat Sobat Muda Mendunia yang sudah setia menyaksikan UMY Talks, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.